Baik. Buat rekam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ada'il amanah wa wa'ada ra'ina li amanatihim wa ahdihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. As-sadaqal wahdil amin. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberi kita banyak nikmat. Nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat bisa berjalan ke masjid ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Dialah yang telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kulsum kali ini saya akan membagikan sedikit kisah dari seorang nabi yang mungkin sedikit diketahui oleh para masyarakat awam, yaitu kisah Nabi Jirjis. Ibu-ibu pernah dengar kisah Nabi Jirjis? Belum? Yang benar, Bu. Benar. Bapak-bapak, ada yang udah tahu? Enggak apa-apa kalau udah tahu, Pak. Jadi Nabi Jirjis ini diutus oleh Allah pada masa setelah turunnya Zabur, yaitu setelah turunnya Nabi Daud alaihi salam. Pada zaman itu ada raja yang bernama Darius. Dia juga sama seperti kayak Fir'aun, Bu. Meminta rakyatnya menyembah dia. Barang siapa yang tidak menyembahku, akan aku masukkan ke kuali yang berisi air panas. Sontak seluruh rakyatnya itu pasti takut karena menerima ancaman pembunuhan kalau tidak menyembahnya. Lalu diutuslah oleh Allah seorang nabi yang sabar dan tabah bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis ini disiksa 70 kali hingga meninggal. Jadi bukan disiksa berdarah-darah tapi dihentikan, tidak. Nabi Jirjis dibunuh sebanyak 70 kali. Bahkan ada yang meriwayatkannya hingga 100 kali. Nabi Jirjis ini dia datang ke hadapan Raja Darius. Wahai raja, kenapa engkau menyembah berhala? Sedangkan dia tidak bisa melihat, mendengar, berbicara, bahkan menolongmu dalam kesusahan. Lalu apa jawaban Raja Darius? Semenjak aku menyembah berhala, aku mendapatkan kekayaan. Lalu berhala mengutusku menjadi seorang nabi.
Sedangkan engkau menyembah Allah, apa yang kau dapatkan? Bahkan sekarang engkau miskin, tidak punya jabatan, tidak punya harta benda. Lalu terjadilah perdebatan yang sangat panjang. Si raja juga nggak mau kalah dengan argumennya, selalu didebatin. Sampai-sampai rajanya itu kalah argumen. Setelah kalah, Raja Darius pun membunuh untuk yang pertama kalinya, membunuh Nabi Jirjis dengan dimasukkan ke kuali besar. Setelah dimasukkan sudah meninggal, tidak cukup sampai di situ. Dagingnya disayat sampai tersisa kulitnya. Begitu kejam. Namun Allah dengan kekuasaannya menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Saat telah hidup kembali, Nabi Jirjis berteriak kepada raja tersebut, "Hai raja, kenapa kamu menyembah berhala?" Raja pun kaget. Oh, ini orang hidup lagi ya? Lalu dibunuhnya lagi dengan 6 paku besar yang terbuat dari besi. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di kepala, dan 1 di dada. Maka seketika itu meninggallah Nabi Jirjis. Namun itu tidak mematahkan semangatnya. Allah mengutus Jibril untuk mencabut pakunya dan mengembalikan lagi rohnya. Sampai hal itu berulang kali, tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga 70 tahun lamanya. Akhirnya raja mempunyai siasat. Baiklah Jirjis, kamu malam ini tinggal di rumahku. Aku punya sebuah permintaan. Kamu sujud saja sekali di bawah kaki berhalaku, maka aku akan masuk Islam. Aku akan menyembah Allah. Aku akan mengikuti ajaranmu. Aku akan membaca Zabur dan sebagainya. Nabi Jirjis tidak langsung mengiyakan. Dia mengikuti dulu siasat apa yang bakal diambil oleh raja. Akhirnya Nabi Jirjis tinggal di istana. Saat di istana, saat waktu malam, dia melaksanakan sholat malam. Lalu dibacalah Zabur. Dan atas kehendak Allah, saat itu istrinya Darius sedang berkeliling. Istrinya Darius sedang berkeliling. Dia tanpa secara tidak sengaja mendengar pembacaan Zabur. Hatinya langsung terketuk. Langsung menerima rahmat dari Allah. Langsung menerima hidayah dari Allah. Namun keesokan paginya, saat hendak disuruh sujud di hadapan berhala, Nabi Jirjis ini menolak. Ana la urid. Enggak, saya nggak mau. Akhirnya dibuanglah Nabi Jirjis di sebuah rumah yang berisi seorang ibu tua renta dan seorang anaknya yang buta. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, apapun fasilitasnya tidak dikasih sama raja. Dibiarkan terkurung begitu saja dalam rumah. Namun Allah dengan segala kekuasaannya, dengan mukjizat Nabi Jirjis, menumbuhkan sebuah pohon dari sebatang kayu. Yang mana kalau kita berpikir secara logika, mana ada tumbuhan itu tumbuh tanpa biji, tanpa awal adanya cikal bakal biji. Bahkan tanaman juga harus butuh pupuk. Sedangkan ini dari sebuah pohon, dari sebuah batang kayu yang dalamnya tidak ada pupuk, tidak ada biji-bijian. Namun Allah memberikan mukjizat, dan kedua orang yang ada di rumah situ, seorang ibu tua yang telah renta dan juga anaknya yang buta,
mengimani bahwa Jirjis adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan semesta alam. Lalu setelah disembuhkannya mata anak itu, disuruhnya, wahai anak fulan, pergilah kau ke tempat berhala. Panggil berhala, wahai berhala, engkau dipanggil oleh Jirjis. Seketika anak itu pun pergi ke istana. Orang-orang yang ada di istana kaget sama pengawalnya. Ngapain kamu kesini? Seketika anak itu berteriak, wahai berhala, engkau telah dipanggil oleh Jirjis. Seketika berhala yang tadi yang terdiam itu bergerak, namun bergeraknya bukan menggunakan kaki. Dia bergerak dalam keadaan kebalik. Jadi bisa dibilang kepalanya ngesot. Kepalanya ngesot bisa dibilang. Berhalanya kebalik. Dia berjalan menuju ke rumah Jirjis. Istrinya Darius, Raja Darius, itu melihat hal itu. Lalu seketika dia berteriak, kalian telah melihat mukjizatnya Nabi Jirjis. Ayo kita ikuti dia. Maka seketika orang yang ada di dalam istana itu yang terketuk hatinya melihat mukjizat itu langsung mengikuti. Hingga tiba-tiba istri Darius ditarik sama Darius. Kenapa kamu dengan satu mukjizat saja kamu langsung meluluh begitu? Aku yang melihat berkali-kali mukjizat tidak merasakan apapun. Kata istri Darius, karena sungguh kamu adalah orang-orang celaka yang tidak mau menerima kebenaran. Lalu tinggalkanlah Darius. Setelah berhala nyampe di hadapan Jirjis, Nabi Jirjis menuju ke arah bumi. Wahai bumi, terbelahlah. Seketika bumi terbelah. Masuklah kalian berhala ke dalam situ. Berhala dengan izin Allah mematuhi perintah Jirjis. Dimasukkanlah. Masuklah berhala ke dalam lubang itu. Wahai bumi, tutuplah kembali. Lalu ditutuplah bumi atas izin Allah. Dan berhala pun tenggelam di dalam perut bumi. Lalu Darius merasa kesal karena pengikutnya hanya tinggal beberapa orang saja. Lalu dikirimkanlah pasukan dalam berskala besar untuk menyerbu orang-orang yang mengikuti Jirjis. Namun Jirjis udah tidak kuat lagi. Yang dia rasakan selama 70 tahun, dia sudah tidak kuat lagi. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Lalu Allah menuruti perintahnya. Dan Nabi Jirjis pun terbunuh dalam medan perang. Maka dari itu kita bisa melihat, jangan menjadikan hati kita itu hati yang sekeras batu. Karena yang menjadikan hati kita keras seperti batu itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan kita dibentengi oleh iman. Salat dapat menjauhkan kita dari sifat buruk, dapat menjauhkan kita dari maksiat. Maka dari itu kita sama-sama membangun iman kita dan ketakwaan kita, supaya hati kita tidak keras menerima kebenaran, sehingga hati kita lembut untuk menerima kebenaran. Dan tanpa kita sadari, banyak dari teman-teman Fadlan atau ya
atau bisa dibilang anak-anak ibu sekalian yang tidak membentengi diri dengan iman. Insya Allah mau dia senakal apapun, tapi kalau misalkan dia punya iman, bisa membentengi diri, bisa menahan diri, insya Allah akan dijauhkan dari segala keburukan. Dia akan tahu mana batasan ini yang tidak boleh dan ini yang boleh. Mungkin itu saja kulsum saya pada malam hari ini. Ya, kulsum singkat pada subuh ini, mudah-mudahan dengan kisah Nabi Jirjis tadi kita bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran. Lalu kita jadikan evaluasi diri untuk sama-sama berubah pada zaman ini. Karena saya juga bukan manusia sempurna, saya juga ada salah. Dan kita semua juga ada salah. Yang benar itu hanya datang dari Allah, dan yang salah hanya datang dari diri saya sendiri. Syukron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.